padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Kisah Nabi Zakaria, terdapat doa keturunan yang dikabulkan Allah. Memahami kisah Nabi dan Rasul bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Hal ini termasuk kisah Nabi Zakaria. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan bagian dari 6 rukun iman. Salah satu cara mengimaninya adalah dengan mengetahui kisah serta perjuangan Nabi semasa hidupnya. Selayaknya kisah dan perjalanan para nabi dan rasul lainnya, kisah Nabi Zakaria pun hadir dengan pelajaran dan hikmah tersendiri yang sangat menginspirasi. Nabi Zakaria alaihi salam adalah kaum Bani Israel yang hidup di Palestina dan lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Beliau merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Zakaria diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia yang sudah mulai senja, yaitu 90 tahun. Penjelasan mengenai kisah Nabi Zakaria ketika beliau masih kanak-kanak hingga masa mudanya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena itulah, sejarah mengenai beliau dimulai ketika akhir masa dewasa. Al-Quran merekam dan menceritakan kisah sejarah perjalanan Nabi Zakaria sebanyak 8 kali, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 3, serta surat Maryam ayat 19 dan ayat 2-11. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Nabi Zakaria adalah nabi termasyhur yang merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Nama lengkap istri Nabi Zakaria adalah Ilyasyah bin Faqud bin Qabil, berasal dari keluarga Nabi Harun alaihi salam. Nabi Zakaria dan istrinya yang sama-sama keturunan Nabi lalu memiliki anak yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria juga berperan sebagai pelindung dari Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya, tak banyak literatur yang menjelaskan tentang hubungan Nabi Zakaria dengan Imron. Meski begitu, dijelaskan bahwa istri Imron merupakan ipar dari Nabi Zakaria. Suatu ketika, istri Imran melahirkan seorang putri yang kemudian dinamai Maryam. Namun, Imran selaku ayah Maryam ternyata meninggal di usia yang masih muda, sehingga Maryam kecil terpaksa kehilangan sosok ayah. Peristiwa ini pun memunculkan permasalahan terkait siapa yang harus menggantikan Imran dalam merawat Maryam. Orang-orang Bani Israel saat itu menginginkan kehormatan untuk bisa mengasuh Maryam. Supaya adil, undian untuk menentukan siapa yang berhak merawat Maryam, setiap orang diminta untuk menuliskan nama mereka dan memasukkannya ke dalam sebuah wadah. Lalu, di antara nama-nama yang sudah tercampur dalam wadah itu, diambillah satu nama secara acak. Saat pengambilan pertama, nama Nabi Zakaria muncul. Akan tetapi, orang-orang Bani Israel rupanya tidak puas dan melakukan pengundian ulang. Pada pengambilan nama kedua, ternyata nama Nabi Zakaria muncul lagi. Begitu juga dengan pengambilan nama seterusnya. Nama Nabi Zakaria terus saja muncul. Hal ini membuat orang-orang Bani Israel akhirnya pasrah dan membiarkan Maryam berada dalam pengasuhan Nabi Zakaria.
Walau Maryam bukan anak kandungnya, Nabi Zakaria tetap mengasuh gadis kecil itu dengan sepenuh hati seperti anak kandungnya sendiri. Ia bahkan membuatkan ruang khusus di Baitul Maqdis untuk Maryam beribadah yang dinamakan mihrab. Perjuangan dan doa sang Nabi untuk memiliki keturunan menjadi bagian dari kisah Nabi Zakaria yang paling sering diceritakan. Ia beserta istrinya tak henti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat diberikan keturunan. Nabi Zakaria sangat menginginkan kehadiran seorang anak, sehingga kelak akan ada yang meneruskan perjuangannya dalam berdakwah. Saat itu, dirinya sudah semakin menua dan sang istri juga sudah mengalami kondisi mandul. Meski begitu, ia bersama istrinya selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa Nabi Zakaria bahkan diabadikan dalam Al-Quran, yakni pada surat Maryam ayat 4-6 yang artinya, "Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Ada pula doa lainnya yang dipanjatkan Nabi Zakaria pada surat Ali Imran ayat 38 yang artinya, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Setelah berdoa tanpa henti, akhirnya permintaan Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen tersebut juga tercatat dalam Al-Quran surat Maryam ayat 7-9 yang artinya, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai usia sangat tua." Allah berfirman, "Demikianlah, hal itu mudah bagiku. Sungguh, Engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal waktu itu Engkau belum berwujud sama sekali." Mendapat kabar gembira bahwa ia akan memiliki anak, Nabi Zakaria pun begitu senang dan merasa tak sabar. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pertanda jika nanti sudah dekat waktunya ia memiliki anak. Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari." Quran Surat Al-Imran ayat 34. Dalam kisah Nabi Zakaria ini, salah satu hikmahnya adalah kita harus percaya dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah sebaik-baik perencana. Sebagai orang yang beriman, perlu didasari jika semua manusia hanya mampu berencana, sedangkan hasil akhirnya bergantung kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah selanjutnya yang bisa dipetik dari kisah Nabi Zakaria adalah soal keutamaan istiqomah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu ditunjukkan dari tindakan Nabi Zakaria dan istrinya yang terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan. Meski harus menunggu dalam waktu lama, berkat kegigihannya dalam berdoa, akhirnya Allah pun mengabulkan dengan menganugerahkan seorang putra. Itu dia kisah Nabi Zakaria yang patut diteladani. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Amin, amin ya robbal alamin.